Saksikan penjelasannya secara gamblang dengan dokter di Ayo Hidup Sehat hari ini. Wow. Kira itu akar atau apa gitu ya warna merah. Ternyata ini beras yang difermentasi. Iya, kalau malah aku kira ini tuh beras merah yang biasa makan-makan itu yang kita makan yang buat diet itu loh. Ternyata tuh beda, ini dari beras putih ternyata. Tapi ini wanginya lumayan enak loh. Iya? Coba rasanya ya. Rasanya apa? Asem. Rasanya asem? Cobain deh. Mungkin karena fermentasi kali ya. Tapi baunya kayak permen-permen asam gitu. Kayak baunya kayak ini ya, manis banget ya. Kayak permen ya. Tapi katanya nih banyak manfaatnya loh. Katanya bisa menurunkan kolesterol dan lain-lain. Bener atau enggak ya? Nah, itu penasaran kan pastinya. Langsung saja kita tanyakan ke Dokter Lona, spesialis farmakologi klinis. Halo dokter. Selamat siang, Akhirnya kita ketemu lagi. Dokter, pertama kali aku rasain ini kayak permen sih, kayak permen strawberry sih kalau tepatnya. Sebenarnya tapi ini hasil, ini yang digerus yang apa nih dokter? Ini yang digerus, ini yang sebelum digerus ya. Jadi sebenarnya kan tadi udah disebutkan angkak itu kan beras putih varian tertentu yang berasal dari negeri tirai bambu. Lalu melewati proses fermentasi dengan bantuan jamur Monascus purpureus sehingga menghasilkan warna merah keunguan seperti ini. Oh, gitu. Tapi sebenarnya jamurnya sehat nggak sih dokter? Jamurnya memang diperuntukkan untuk membantu proses fermentasi dalam proses produksi angkak. Nah, sehat atau tidak tergantung berapa takaran atau dosis yang dikonsumsi. Gitu. Nah, dokter, katanya ini ada fakta mitos nih dokter. Katanya angkak ini sebagai bahan pewarna alami. Ini fakta atau mitos nih dokter? Bahan pewarna alami fakta. Oh, fakta. Fakta. Jadi dari apa dokter alaminya? karena dia kan melewati proses fermentasi. Awalnya adalah beras varian tertentu berasal dari negeri tirai bambu. Proses fermentasinya dibantu sama jamur Monascus purpureus sampai menghasilkan warna beras yang merah keunguan seperti ini. Jadi awalnya nih beras warnanya putih ya, Dok, betul. ya? Dan masyarakat memang banyak menggunakan angkak ini sebagai bahan pewarna pada masakan. Sudah gitu juga ditambahkan pada masakan untuk rempah sebagai penambah rasa. Terus juga pengawet, nah gitu. Jadi boleh dikatakan memang sebagai pewarna alami. Oke, nah dok, ini banyak nih masyarakat yang menganggap bahwa si angkak ini tuh bisa untuk mengatasi penyakit demam berdarah nih dok. Ini perlu diluruskan nih dok, mitos atau fakta? Angkak bisa mengatasi penyakit demam berdarah, mitos. Oh mitos. Kenapa dok? Penyakit demam berdarah itu penyebabnya adalah kebocoran kapiler, di mana cairan dari tubuh kita keluar dari pembuluh darah. Terapi utamanya sebenarnya bukan angkak, tapi mengganti cairan yang keluar atau rehidrasi. Tapi kan kayak misalnya angkak ini dipercaya sebagai ganti kalau guava kan bisa menaikkan trombosit. Nah katanya ini juga nih dokter. Kalaupun si penderita demam berdarah sembuh setelah dia mengkonsumsi air seduhan angkak. Jadi angkak untuk penderita demam berdarah biasanya dikonsumsi dengan diseduh dengan air. Dengan seperti ini bubuk gitu ya dok? Dicampur, bisa begini, bisa juga ini diseduh dengan air hangat. Nah, kalaupun dia sembuhnya ini bukan karena angkaknya, tapi karena dapat tambahan intake cairan dari air seduhan angkak. Oke, tapi aku penasaran nih dokter, karena tadi aku cobain itu rasanya ada manis-manisnya. Nah, sebenarnya itu rasa manis itu ada tambahan pemanis buatan atau memang dari angkaknya sendiri? Angkak sendiri rasanya sebenarnya nggak manis. Kalaupun ditarasa terus ada rasa manis, kemungkinan besar ini ditambahkan essence atau perasa seperti biasanya ditambahkan dengan rasa jambu, ada rasa mangga gitu. Angkak sendiri kalau kita makan ini rasanya mungkin nggak semua orang suka. Tapi dokter, sebenarnya itu banyak banget juga nih orang yang beranggapan nih kalau angkak ini tuh katanya bisa menurunkan hipertensi. Itu tuh fakta atau mitos ya sih dok? Mitos. Mitos. Kenapa? Memang angkak dipercaya itu dapat melancarkan pembuluh darah karena dapat menurunkan kadar kolesterol total, menurunkan kadar kolesterol jahat, trigliserid, dan mengandung senyawa aktif lain yaitu GABA dan monasin yang dipercaya dapat menurunkan tekanan darah. Tetapi penelitiannya hanya terbatas pada penelitian preklinik, belum pada manusia. Jadi kalau mau dijadikan sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah pada manusia saat ini belum bisa. Masih perlu dilakukan uji klinik penelitian lanjutan untuk tahu zat aktif yang terkandung di angkak ini apa. Lalu kalau mau dijadiin obat dosisnya berapa.
efektivitasnya seperti apa? Aman nggak kalau mau dikonsumsi jangka panjang oleh penderita darah tinggi? Jadi belum bisa dijadikan sebagai obat. Mitos kalau dikatakan bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi. Oke, nah dok ini selain darah tinggi nih dok, ini masyarakat juga percaya karena banyak artikel-artikel yang mengatakan bahwa angkak ini tuh baik untuk dan bisa untuk memperkuat fungsi limpa nih dok. Ini perlu diluruskan lagi nih, mitos atau fakta dok? Mitos. Karena kenapa nih dok? Walaupun kaya akan kandungan nutrisi dan antioksidan dan memang pada umumnya seperti beras, tapi tidak ada manfaat untuk menyehatkan fungsi limpa atau masyarakat sebutnya sebagai lien ya atau spleen ya. Atau ada juga yang bilang mungkin buat menyehatkan fungsi liver, itu semua mitos. Bahkan sebenarnya kalau dikonsumsi berlebihan, melebihi dosis yang dianjurkan, dosis anjurannya kan tidak lebih dari 2.400 mg per hari. Kalau lebih dari itu malah merusak fungsi liver dan merusak fungsi ginjal. 2.400 mg per hari. Ya, dok, per hari. Itu kalau sebanyak dalam apa, bentuk ekstrak. Oke. Kalau dalam pada umumnya angkak dikonsumsi kan sebagai bahan tambahan pada masakan dan relatif aman. Kenapa? Karena kan jumlahnya relatif sedikit. Lalu paling banyak juga setengah sampai 1 sendok, lalu digodok atau direbus dulu. Tentunya akan lebih safety dan lebih aman kalau dikonsumsi sebagai bahan tambahan pada makanan. Tetapi kalau mau dikonsumsi sebagai suplemen dalam bentuk ekstrak, perhatikan anjuran dosis dan takarannya supaya manfaatnya didapatkan, tidak menimbulkan efek samping. Oke, tapi tadi ngomongin suplemen nih dokter. Tadi soalnya katanya kayak teman-teman yang mamaku tuh katanya bilang kalau fungsi angkak ini tuh bisa menjaga kadar kolesterol dalam tubuh kita kalau dikonsumsi secara rutin. Menjaga kadar kolesterol dengan mengkonsumsi angkak secara rutin. Itu fakta atau mitos? Mitos. Peningkatan kadar kolesterol kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Misalnya, memang hasil penelitian menunjukkan bahwa angkak memiliki aktivitas menurunkan produksi kolesterol dari hati atau liver. Tetapi peningkatan kadar kolesterol kan dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya saya rajin mengkonsumsi angkak tiap hari. Bagus dong, sintesis kolesterol atau pembentukan kolesterol di liver dihambat. Tetapi saya malas berolahraga, makan makanan saya tidak sehat, rajin makan goreng-gorengan. Bukannya kolesterolnya turun, malah kolesterol saya naik. Terus makan angkaknya pakai gorengan. Ya. Oke dok. Sebenarnya kalau manfaatnya sendiri nih, kalau kan katanya kandungannya tuh masih aman gak sih? Karena kan kalau misalnya kalau udah panas sekali tuh biasanya tuh hilang tuh. Betul. Jadi kalau dikonsumsi sebagai bahan tambahan pada masakan seperti yang tadi dimasak itu aman karena kan kecil ya, cuman paling banyak 1 sendok makan dan digodok dulu, dipanasin. Jadi kalaupun ada zat aktif yang dapat membahayakan tubuh itu pada umumnya rusak. Nah, yang perlu diwaspadai kalau dijadikan suplemen yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau untuk makanan, untuk pewarna makanan, asal jumlahnya tidak berlebihan, aman. Oke. Nah dok, ini ada lagi nih, masyarakat beranggapan bahwa angkak ini tidak baik nih dok kalau untuk penderita MAH. Itu mitos atau fakta nih dok? Tidak baik bagi penderita MAH. Mitos. Kalau dikonsumsi sebagai bahan tambahan pada masakan, relatif cukup aman. Berarti boleh nih ya dokter? Boleh. Tapi kalau berlebihan bisa timbul gejala atau gangguan pada saluran pencernaan. Salah satunya timbul sakit MAH, kram perut, sampai diare, sampai mencret, sampai demam, sampai kelemahan otot, nyeri otot kalau dikonsumsi sebagai suplemen dan melebihi takaran atau dosis yang dianjurkan. Dokter katanya kan tadi kalau ngomongin tadi katanya orang untuk penderita MAH itu kan aman nih dokter. Lalu kalau misalnya aman sebagai bahan tambahan pada masakan. Oke, nah tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi nih angkak dengan terus-terusan, katanya tuh bisa mengobati disentri dan gangguan pencernaan. Itu fakta atau mitos dokter? Mengkonsumsi angkak bisa mengobati disentri itu mitos. Justru kalau misalnya udah disentri gimana tuh dok? Nah, disentri itu kan diare yang disertai dengan lendir dan darah. Yang disebabkan karena tubuh kita terinfeksi oleh bakteri Shigella atau oleh amuba yang namanya Entamuba histolytica. Apa itu dokter? Mikroorganisme. Pokoknya mikroorganisme ya. Yang kalau menginfeksi tubuh kita, salah satu gejala klinisnya adalah diare dengan lendir dan darah dengan gejala lain, kram perut, sampai demam, bahkan sampai penurunan kesadaran. Dan terapi utamanya adalah bukannya angkak, tapi terapi utamanya adalah rehidrasi atau ganti cairan yang keluar melalui diare. Dan kalau ke dokter, dan memang wajib ke dokter, biasanya dikasih resep antibiotik dan anti amuba untuk mengeradikasi atau membasmi si penyebab disentri tersebut, entah si Shigella, si bakteri Shigella tadi, atau si amubanya yang menjadi penyebab disentri. Oke, nah dok, ini kan kalau misalnya ibu hamil nih kadang-kadang mungkin nonton Ayo Hidup Sehat terus pengen cobain nih masak angkak nih dok. Tapi ini baik atau enggak nih dok untuk ibu hamil dan juga
untuk bayi nih dok, mitos atau fakta? Angkak baik untuk ibu hamil. Angkak baik untuk Tidak ibu baik, hamil. Dok. Angkak tidak Tidak baik. baik. Kalau tidak baik bagi ibu hamil selama dikonsumsi sebagai tambahan-tambahan pada masakan atau pada makanan itu sah-sah saja atau baik atau aman. Selama berarti- si ibu hamil tidak ada reaksi alergi Oke. terhadap si angkak Oke, ini. berarti ini Fakta atau mitos? mitos ya dok? Kalau tidak baik, baik. mitos tidak baik di sini artinya mengkonsumsi angkak sebagai bahan tambahan pada masakan itu aman ya. Tapi kalau mengkonsumsi angkak sebagai suplemen dengan dosis yang berlebihan, artinya lebih dari 1 sendok makan per hari, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang belum ada data yang benar-benar membuktikan bahwa mengkonsumsi angkak sebagai suplemen kesehatan itu cukup aman baik untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun anak-anak. Oke, baik. Berarti kalau misalnya angkak sendiri ini nih manfaatnya nih apa nih dok untuk tubuh? Masyarakat pastinya butuh informasi nih dok. Kalau digunakan sebagai bahan tambahan pada masakan bisa jadi pewarna, bisa menambah taste karena masyarakat umumnya menambahkan ini supaya ada rasa rempah-rempah. Tentunya ditambahkan dengan bahan lain ya seperti jahe dan bumbu-bumbu lain. Bisa jadi pengawet makanan. Dan bisa jadi pengawet makanan betul. juga? Dan kalau mau dijadiin suplemen, sudah ada uji klinik yang memang membuktikan bahwa mengkonsumsi angkak itu bisa menurunkan produksi atau pembentukan kolesterol oleh liver atau oleh hati. Sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol jahat atau LDL, dan lemak darah. Tetapi apakah bisa digunakan sebagai obat utama untuk menurunkan kadar kolesterol darah? Belum bisa. Perlu dilakukan uji yang lebih jauh lagi untuk tahu zat aktifnya apa. Bagaimana kalau efek sampingnya apabila dikonsumsi jangka panjang. Dan memang sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi angkak berlebihan tanpa pengawasan oleh dokter itu dapat menimbulkan atau meningkatkan resiko kerusakan fungsi ginjal. Oke, dan kalau misalnya untuk ini nih buat pemirsa Hidup Sehat, bagaimana sih cara mengkonsumsi yang baik dan benar ini angkak dengan sesuai porsinya dokter? Kalau sebagai bahan tambahan pada masakan cukup 1 sendok makan per hari atau per kemasan ya, per godokan sup ayam angkak. Kalau untuk suplemen, perhatikan dosis atau takaran yang ada di kemasan pada umumnya tidak lebih dari 2.400 mg ekstrak angkak per hari. Itu cukup aman. Dengan syarat tidak ada gangguan fungsi liver, ginjal, dan tidak ada reaksi alergi terhadap bahan aktif yang ada di angkak. Oke, baik. Terima kasih banyak Thank dokter you. penjelasannya. Makasih. Semoga Thank you. bermanfaat nih ya.